Fakil Muqaddam. Fakil Muqaddam. Jazakallah khair ya Ustaz. Mana Muhibbin Jahannam? Mana kalian? Albert kabur, kagak menerima sebuah kebenaran, dia takut menerima kebenaran Albert. Di mana ada nasab palsu, disitulah nasab Ba'alawi tidak tenang. Hahaha. Makanya kabur si Albert kabur, dia kagak terima kebenaran, dia takut. Gak bisa menerima kenyataan dia. Iya, gak bisa menerima kenyataan si Albert. Naik dong, itu fakta gimana? Pakai Muqaddam gak ada yang kenal. Tinggal pengalamannya kenapa sekarang di Indonesia aja yang terkenal. Aduh. Ditanya orang-orang yang saya sudah nanya, sudah 2 orang kita nanya ya. Itu tadi bukan orang biasa, kita sudah nanya, tapi ternyata dia nggak tahu. Dia nggak tahu, jadi ala kulli hal sudah 2 orang kita tanya nggak ada yang tahu. Jadi kalian itu kalau nggak percaya sama saya tunjukkan sekarang, biar kalian percaya sama saya. Mampus. Gimana Gus? Biar yang repot aman di motor suwun Ki. Saya juga takut di report ini sebenarnya. Jaringannya bagus lagi udah. Jelas ya, oke. Tap-tap layarnya yang kuat teman-teman, tap-tap layarnya yang kuat juga Ki. Nah, kita nunggu ya. Nanti kita tanya lagi teman-teman ya. Kalau ada yang mau masuk sini kita nanya lagi. Ini kan jalan ini. Ini jalan. Nanti kita nunggu. Coba gini kan tanyanya jangan pakai Muqaddam itu Kang Mas. Hal arafta pakai nanyanya sama bin Ali Ba'alawi begitu. La wallah. Kalau jawab anak adri berarti memang parah. Jenengan tanyanya jenengan itu kalimat Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi begitu. Coba nanti ya. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Coba. Kalau bin Ba'alawi. Jawablah adri. Oke. Oke. Muhammad bin siapa sih namanya saya Ustaz, tahu. tinggi soal bila. Lah do Ustaz. Kan tinggi soal. English saya bas bila عليك هذا نحن الآن في المجموعات أستاذ لكن أنا عندي سؤال هذا السؤال مهم جدا السؤال الذي يريد أن أسألك في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا قال هذا الأحد الذي يتكلم يعني المقدم محمد بن علي Ba'alawi شهرة والاستفادة في اليمن يعني أنه عالم كبير في اليمن صحيح أم لا هذا الخبر؟ ها؟ بالشيخ اسمه أهلا أستاذ خيرها كم عمركم؟ وين الشيخ؟ اسمه يعني هذا الرجل يدعون من ذرية النبي ما عرفت من اسمه. اسمه فقيه المقدم محمد بن علي Ba'alawi عرفت أم لا؟ ما عرفت أنا. خلاص iya ما عرفته. عرفت أم لا أستاذ؟ ارفع صوتك أستاذ. بس أنا ما عرفته. أيوة خلاص بارك الله فيك جزاك الله خير أستاذ عفوا يعطيك العافية. Gimana adik-adik? Saya masih framing kah? Saya masih framing kah? Saya masih framing kah? Saya masih pembohong kah? Saya masih tukang tipu kah? Ayo buktikan. Hatu burhanakum in kuntum
Shodikin. Saya sudah tunjukkan sekarang kalau saya orang jujur. Ayo. Gimana adik-adik? Artinya apa Bang tadi? Artinya itu mereka nggak paham begitu lah. Gampangnya tuh begitu ya. Ya Allah, Mereka nggak kenal orang itu, nggak kenal. Nggak tahu. Suara saya kedengeran nggak, Gus? Suara saya. Kedengeran. Saya kasih tahu ente ya, syihir ini 90% atau 80% di saat ini adalah pengikut habaib. Syihir. Makanya dinamakan anak tirinya Tarim. Syihir itu anak tirinya Tarim. Makanya banyak sekali pengikut Habib di sini. Sudah adik-adik? Mau lagi? Masih kurang? Saya sudah masuk di syihir ya. Nanti kita masuk ke Tarim 3 hari lagi insya Allah. 3 hari lagi kita gas ke Tarim. Kalian lihat saya makin menyala. Menyala abangku. Nanti dilindungi oleh Allah, nggih. Menyala abangku. Amin. Saya gemetar sendiri. Apa mau komentar? Ya, fid dunya wal akhirah. Kalau berjuang itu, gitu. Kalau berjuang itu jangan takut. Nggih. Kalau berjuang itu jangan takut. Kalau sekalipun kita mati gara-gara kita membela negara kita, mencerdaskan umat Islam di Indonesia dari khurafat, mati nggak apa-apa. Iya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Yang penting kita di jalan yang benar. Sekali lagi yang penting kita ikhlas, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mau mengangkat negara kita dari percaplokan-caplokan orang-orang pendatang. Terus kita mau mencerdaskan orang-orang saudara-saudara kita yang bodoh. Mungkin di antara mereka yang nggak pernah duduk di bangku SD karena nggak punya uang, terus dibodohi, didawerin. Kita cerdaskan mereka bareng-bareng. Itu yang saya inginkan. Bukan hal-hal yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Lau samahta. Indana soal wallah. Al-afwa. Ini soal. As-soal yakni urid as'aluk. Arafta la man huwa al-fakki al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Hal sahih hadha ar-rajul annahu min awliya illah. Hah? Irfa sautuk ya Ustaz. Tinggal masuk. Maaf dah. Nggak kenal dia, Pak. Nggak kenal, Pak. Sudah 3 orang. Sudah 4 takut orang, ya? Hah? Nggak kenal orang sini, Pak. Gitu loh. Nggak kenal, bukan takut. Dia ada keperluan, istrinya panggil. Kan ini saya di hotel ini teman-teman. Saya di share di hotel. كيف عمرك؟ طيب فين؟ في الأخبار تمام؟ ما شاء الله. أستاذ عندي سؤال. عرفت من هو فكي المقدم؟ عرفت من هو فكي المقدم؟ المقدم هم يقولون أنه فكي المقدم معرج كل يوم 70 مرات، يعني يلتقي مع الله عز وجل. سيملأ هذا يعني معرج. فكي المقدم، سمعت هذا الخبر؟
قال في واحد في أحد في شخص هذا مجموعات مع الأسئلة في شخص يأتي إلينا في إندونيسيا في بلدنا ثم يتكلم أمور فقه المقدم أن فقه المقدم معرض كل يوم 70 مرات. السؤال هذا يقول 70 مرات كل يوم. Ada suara nggak teman-teman? Ada. Masuk. Ya, ada suaranya. gambar sama suara enggak? Sama enggak? Simper enggak? Kenapa sih begitu? Coba umur. Allah. في شخص يأتي إلى بلدنا في الإندونيسي ثم يتكلم أمور فقه المقدم أن فقه المقدم كل يوم 170 مرات إن يلتقي مع الله عز وجل. صحيح أم لا؟ صحيح كل يوم 70 أيوة 3 مرات يعني 70 مكتوب يقولون أنه قد Albert kabur, Albert kagak menerima kebenaran. كيف المقدم هذا الفك أيوة هذا الفك المقدم ياكل رز يأكل رز هو هذا الرجل هم يقولون ولي من فك المقدم هذا اسمه فك المقدم. جزاك الله خير يا أستاذ. mana muhibin jahannam mana kalian? Albert kabur, kagak menerima sebuah kebenaran, dia takut menerima kebenaran Albert. Di mana ada nasab palsu, disitulah nasab balawi tidak tenang. Hahaha. Makanya kabur si Albert kabur, dia kagak terima kebenaran, dia takut. Gak bisa nerima kenyataan dia. Iya, gak bisa terima kenyataan si Albert. Naik dong, itu pakal gimana? Pakai Muqaddam gak ada yang kenal. Tapi pengalamannya kenapa sekarang di Indonesia aja yang terkenal. Aduh. Ditanya orang-orang yang terkenal juga nggak ada yang kenal. Sholat sana. Di sana. Enggak. Karena bahaya nanti langsung berangkat soalnya. Enggak, di sana. Anak jama, antum antara jama di sana anak jama sholat. Enggak. Anak sholat sendiri soalnya mobilnya nggak jelas. Katanya mustahilullah pakai Muqaddam mau Biarkan saja sama sholat sendiri. Mana Muhibin? Muhibin kabur. Muhibin kabur. Kabur, Muhibin kabur. Muhibin kabur. Fakih Al-Muqaddam kita sudah bongkar di tempatnya, nggak ada yang kenal. Sudah teman-teman ya. Balawi, kita sudah di daerah Tarim. Kita sudah tanya tukang tambal ban. Kita tanya kamu wali nggak? Kata saya berlepas diri dari kata-katamu, kata dia. Terus kita tanya tukang sayur juga. Pokoknya goblok lah itu keturunan jahanam itu nggak jelas. Tanya orang yang pendidikan salah. Tanya sama tukang sayur salah. Tanya sama tukang ikan kering salah. Pokoknya serba salah sudah. Yang paling benar mereka sudah. Mantap, investigasinya mantap. Mana ada Wahabi nih jahanam, ini orang awam semua ini. Mana ada tahu-tahu Wahabi? Makan pot, lihat pot dia makannya. Begitu teman-teman. Cerdaslah wahai umat Indonesia. Kembalilah ke leluhur Nusantara yang penuh dengan adab dan akhlak. Jangan kalian taklid, jangan kalian ta'assub buta kepada keturunan jahanam pendatang palsu yang dibawa oleh Belanda untuk jadi jongos. Dengar dan perhatikan, saya sudah bongkar semua di tempat kelahirannya. Mereka adalah jahanam digitakan orang-orang Yaman. Saya nggak peduli sama kalian. Tangkap saya dan laporkan saya. Saya tunggu kalian. Balawi. Nasab palsu. Pakai Muqaddam. Rakan wahid fil kadzab. Aywa. Iya. Tunggu kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Bongkar habis. Kita tanya dulu. Ya, Syekh. Ya, khana.
Khalif. Faqih al-muqaddam raqam wahid fil qadhab. فقيه المقدم رقم واحد Fil qadhib. في القبر. Aywa. Tamam Sadiki. Tamam. La la la. Ya salam. Masya Allah, masya Allah. Ghair. Kalian jangan macam-macam. Mana Ayo, orang yang ayo, tangkap ayo, saya? Cari ayo, saya, ayo. mana orangnya? Boker. Mocar. Mampus kalian Dobolawi, terbongkar semua kebohongan kalian. Hah? Ya, Bongkar habis. Berapa puluh tahun kalian membodohi umat Nabi Muhammad di Indonesia ini. Bongkar semua kalian. Mampus. Kok dipaksa? Dipaksa apa? Jahanam. Katanya orang Yaman kenal. Kalau seandainya orang Yaman kenal, nggak mungkin lah dia hina Faqih al-Muqaddam itu pendusta. Seharusnya dia mengingkari lah kalau itu Faqih al-Muqaddam itu benar. Bodoh sekali kau bertaping. Kau pergi makan tainya ini aja. Itu si Imam Unyil kau itu, nggak usah kau di sini. Ba'alawi lebih parah ketimbang Wahabi. Ba'alawi penipu. Mampus. Saya ditarim barbar sekali, cowok. Udah rasa takut saya udah nggak ada lagi. Kalau ada satu Ba'alawi yang samperin saya ke sini, dia marah-marah langsung tak tonjok dia. Serius tak tonjok bener. Dekat enggak dengan pondoknya Imam ini apa? Habib ini. Hampir sama pondoknya Habib Umar. Makin kalian gertak saya makin barbar. Jangan coba-coba gertak saya. Jidat kau Wahabi, bodoh amat. Mau Wahabi, mau apa bodoh amat, gak peduli saya. Al-Muqaddam ini kan tokoh yang fiktif yang tidak diketahui matinya di mana, tidak ada saksi yang bersaksi tentang kealimannya, fatwanya kita nggak kenal, kitabnya juga kita nggak tahu, orang pun tidak pernah mendengar tentang dia. Mau apa coba? Bagaimana caranya kita bisa mengakui dia adalah orang yang berkaromah? Yang kita tahu selama ini ada kitab-kitab yang ditulis oleh orang murid-muridnya atau teman-temannya, itu tulisan kalau Faqih al-Muqaddam mengaku Tuhan. Ya. Itu gitu loh. Menyamakan. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang keromah karena memang kealimannya dengan keromah yang mau menyaingi Tuhan. Ya, Faqih Muqaddam itu menyamakan dirinya sama dengan Allah. Dia tidak akan hancur, semua akan hancur. Coba lihat dalam kesesatan yang pertama teman-teman. Yang pertama dia mengatakan saya 70 kali satu hari Mi'raj naik kambing. Dia sudah mengalahkan Nabi SAW dari Mi'raj. Ya. Nabi udah Nabi itu udah Faqih al-Muqaddam lebih segalanya daripada Nabi. Nabi umat Muslim mempercayai Nabi Mi'raj satu kali ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, tapi Faqih al-Muqaddam bertemu dengan Allah itu 70 kali, menunjukkan Nabi udah gak ada apa-apanya di depan matanya Faqih al-Muqaddam. Dia lebih sakti daripada Nabi. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya teman-teman, bagaimana mungkin setelah dia sudah merendahkan Nabi dengan dia lebih sakti daripada Nabi, bisa Mi'raj pakai kambing, sedangkan Nabi Mi'rajnya pakai buraq. Yang hewan yang antara keledai dan kuda itu namanya buraq. Gitu loh. Bayangin seorang Faqih al-Muqaddam naik cuma pakai kambing setiap hari teman-teman. Dan dalam cerita ini bahwa Al-Imam Faqih al-Muqaddam Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari dengan kambingnya, saudara. Jadi saya membayangkan kalau kambingnya saja bisa Mi'raj sehari 70 kali, turun ke bumi 2 kali, berarti kambing itu lebih mulia daripada para sahabat. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu Mi'rajnya cuma sekali ya Gus.
sekali Bang Iya. DJ. Apakah Al-Faqih Al-Muqaddam itu adalah sosok yang terkonfirmasi sebagai sosok historis yang keberadaannya itu diakui oleh para ulama, keberadaannya itu diakui oleh para sejarawan, dan bisa dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah, atau justru sebaliknya, tidak memiliki bukti apapun, data sejarah atau benda-benda arkeologi yang menunjukkan akan keberadaan dari Al-Faqih Al-Muqaddam itu sendiri. Dan tentu untuk kebesaran nama beliau di kalangan para habaib itu luar biasa, dan bahkan dikatakan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam itu merupakan Ustadz syariati wal haqiqah, imam syariati wal haqiqah, imam dalam ilmu syariat dan imam dalam ilmu hakikat. Syariat hakikat, apalagi thariqah begitu ya. Langsung saja di sini akan saya bacakan ya dari statement atau tulisannya Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri. Beliau mengatakan ya, hal tasyahu qissatul Al-Faqih Al-Muqaddam indak, apakah sah, apakah benar kisah dari Al-Faqih Muqaddam menurutmu? Ini soal jawab ya. Jawab, la a'rifu haqiqataha, saya tidak tahu kebenaran dari kisah-kisahnya Faqih Muqaddam ya. Kenapa? Li'anna al-khabar yahtamilu sidqa wal kadhib, ya karena namanya informasi itu ada potensi benar dan salah. Walakin ya, iza ra'ayna ma katabahu ulama'ul jarh wa ta'dil, ketika kita melihat tulisan-tulisan, statement-statementnya para ulama-ulama jarh wa ta'dil, artinya jarh wa ta'dil itu adalah ulama yang menilai atau menjadi ukuran ya dalam status dari ulama-ulama hadis, apakah seorang rawi itu patut untuk diambil riwayatnya atau tidak ya. Itu ada dalam ilmu hadis. Tetapi ketika kita itu melihat apa yang disampaikan di dalam statement para ulama jarh wa ta'dil, fahiya qissatun magzubah, itu adalah kisah yang dusta, la yasluhu tasdiquha, yang tidak bisa dibenarkan, tidak layak untuk dibenarkan, wala qimata fil ihtijaji biha, dan juga tidak ada nilai untuk menggunakan kisah-kisah dari Faqih Muqaddam itu sebagai sebuah hujah. Nah tentu dengan melihat kesimpulan ini bahwa Faqih Muqaddam itu, kisah-kisahnya Faqih Muqaddam itu tidak bisa dibuktikan secara fakta historis. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Untuk mematahkan argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Romli, saya datangkan kitab ini. Kitab ini.